Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Aulia Khodajatul Kubro dari kelas PGMIH NIM 203190277. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Coba kalian perhatikan, lihat kanan dan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Materi yang pertama yaitu memohon pertolongan Allah SWT dengan membaca kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai seorang mukmin harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila kita tidak bisa berkata dengan yang baik dan bermanfaat, hendaklah kita diam. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira waliyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah diam. Kalimat thayyibah bermakna kalimat yang baik, berisi sanjungan atau pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seseorang hamba yang secara langsung diterima di dunia dengan disukai oleh lingkungan sekitarnya maupun kelak di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Salah satu kalimat hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tidak ada upaya dan kekuatan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa menjalani kehidupan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita akan jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang pertama, apabila kita mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai macam kesulitan di dalam hidup seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah banjir. Yang kedua, ketika mendengar azan. Yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang pertama, menghapus dosa. 2. Amal soleh yang mendapatkan pahala. 3. Sebagai harta simpanan di surga. 4. Menghilangkan rasa kesusahan di dalam hati. 5. Mempercepat datangnya rezeki. 6. Termasuk salah satu pintu surga. Materi yang kedua yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu yang artinya atau Maha Perkasa, yang berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan lagi Maha Perkasa. Bukti Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Al-Qawiyyu adalah adanya alam semesta dan segala isinya, adanya planet di luar angkasa, adanya pergantian siang dan malam, serta kekuatan yang dimiliki Allah oleh manusia dan makhluk lainnya. Hikmah kita mengimani Al-Qawiyyu yaitu yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati. 2. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Harus menjadi mukmin yang kuat. 4. Melatih untuk selalu memberikan bantuan kepada orang yang lemah. Al-Qayyum yang artinya maha mandiri.
berarti memiliki urusan yang besar sebagaimana besarnya pemilik sifat ini. Dengan mengandung kesempurnaan ketidakbutuhannya dan kebesarannya, mengandung seluruh sifat kesempurnaan dan perbuatan yang tidak ada kesempurnaan baginya kecuali dengan sifat Al-Qayyum. Di dalam Al-Quran disebutkan tiga kali. Salah satunya yaitu Quran Surat At-Toha ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa natil wujuhul hayyil qayyumi wa qad khaba man khamala zulma, yang artinya dan tunduklah semua muka dengan berserah diri kepada Rob yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Shadaqallahul azim. Bukti Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Al-Qayyum adalah menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Dalam melakukan sesuatu, Allah berkehendak terhadap sesuatu. Cukup mengucapkan kun atau jadilah, maka akan terjadi. Hikmah ketika kita mengimani Al-Qayyum: yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, harus menjadi seorang yang mukmin yang mandiri. Empat, membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan tentang Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan kalimat thayyibah hauqalah? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan untuk pagi ini. Terima kasih telah mendengarkan perkataan dan penjelasan dari Ibu Guru. Mohon maaf jika Ibu Guru kurang dari penjelasan dan perkataan yang Ibu kurang berkenan. Terima kasih dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.